Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi wa barakatuh alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, kaifa halukum? Alhamdulillah khair. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari pelajaran PAI. Ya, di kesempatan lalu kita sudah belajar tentang bersuci dari hadas. Ya, ada dua macam hadas, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Nah, saat ini kita akan belajar bagaimana cara berwudu, karena wudu adalah salah satu syarat untuk melakukan sholat. Jadi, kalau orang ingin sholat dan tidak berwudu, maka sholatnya dianggap tidak sah. Seperti hadis Rasulullah SAW, la tuqbalu sholata ahadikum liman ahdasa hatta yatawadda. Tidak sah orang yang sholatnya ya dalam keadaan berhadas dan dia tidak berwudu. Nah, begitu pentingnya wudu ini, maka kita harus memperhatikan secara benar. Mungkin anak-anakku sekalian sudah pada paham sebelumnya ya tentang bagaimana sih wudu ya, karena kita sudah melakukan sholat ya dari mungkin umur kita ketika kita TK atau mungkin ketika kita sebelum masuk TK sudah diajari sama orang tuanya bagaimana sholat. Nah, teman-teman sekalian, kita akan belajar bagaimana sih tata cara wudu Rasulullah SAW. Ya, mulai dari awal sampai akhir. Ya, syarat sholat ada berbagai macam. Nah, salah satunya adalah wudu. Ya. Wudu haruslah betul, sehingga ketika wudu itu betul dan baik, sholatnya pun insya Allah akan diterima oleh Allah SWT. Tapi bagaimana jika wudu itu salah dan dia tidak mau belajar, maka sholatnya dianggap tidak sah. Bayangkan bagaimana kalau kita berwudu tapi kita tidak mempelajarinya. Sudah 40 tahun misalkan kita sholat, tapi wudunya tidak betul, maka bagaimana sholat kita apakah diterima atau tidak? Maka dari itu kita harus paham dulu bagaimana cara berwudu. Nah, salah satunya ya Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan atau landasan dari wudu itu sendiri. Ya, bisa kalian teman-teman lihat di papan tulis ya. Kita baca bareng-bareng ya. Ini sudah ada dari dalam Al-Qur'an tentang berwudu di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 6. Mari kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulukum ilal ka'bayn. Ya, artinya kita simak bareng-bareng. Artinya, hai orang-orang yang beriman. Di sini dikhususkan kepada orang yang beriman saja, ya. Jadi bukan seluruh muslim, bukan seluruh umat manusia. Jadi hanya dikhususkan atau diserukan kepada orang beriman. Ya, wahai orang-orang yang beriman, kita terpanggil apabila kamu hendak mengerjakan sholat, ya, maka basuhlah muka kamu, ya, dan tangan kamu sampai dengan siku, ya, dari tangan sini sampai siku. Dan sapulah kepalamu, ya, disapu kepalanya, bukan dibilas-bilas saja ya, tapi disapu kepalanya, dan basuhlah kakimu sampai pergelangan atau kedua mata kaki. Ya. Ini adalah landasan utama dari wudu itu sendiri. Maka nanti akan dijabarkan dan harus diperkuat dengan hadis-hadis Rasul dari awal sampai akhir. Nah, kita mulai ya dari yang pertama. Pertama, untuk melakukan wudu yang paling utama adalah niat. Niat tentunya ada di dalam hati, ya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Ya, soal teman-teman sudah hafal ya dalilnya. Sesungguhnya amal atau perbuatan itu tergantung dari niat seseorang. Ini yang pertama. Kemudian jangan lupa kalau kalian berwudu, ya, menggunakan keran, bukalah dari sekecil mungkin, ya. Jangan sampai mengeluarkan air yang berlebihan. Maka itu dihukumnya jadi mubazir, teman-teman. Mubazir namanya siapa? Nah, Rasulullah dulu ketika dia berwudu,
dia menggunakan hanya dengan satu mud. Satu mud itu segimana sih? Satu mud satu mangkuk kecil ya, mangkuk. Nah, itu wudhunya Rasulullah. Kalau mandinya Rasulullah itu 3 mud atau 1 sok. Jadi dikali 3 tuh mangkuknya ya, isi air. Nah, itu mandinya Rasulullah. Kita, saya ember kali ya. Tapi kita harus mengurangi. Nah, setelah karang tadi dibuka, pertama kita membaca basmalah, kemudian mengusap saja ya setelah itu. Setelah itu berkumur. Nah, berkumur, masukkan air ke dalam mulut, kemudian dibuangnya ke arah kiri, bukan ke kanan ya. Jadi ke arah kiri. Berapa kali? Ya, 3 kali. Nah, kemudian ke hidung. Ya, berapa kali? 3 kali juga. Nah, kalau kita mau satukan, bisa disatukan antara mulut dan hidung. Itu dinamakan istinsyaq. Ya, teman-teman mungkin sudah dengar nih setelah ini. Jadi dimasukinya dari mulut, kemudian hidung juga, kemudian dibuang ke. Nah, itu yang dinamakan istinsyaq. Selanjutnya apa? Ada yang tahu? Iya. Muka, wajah. Nah, dalam wajah itu dari pelipis sini sampai ke sini. Nah, ini wajah. Jadi jangan cuma tok-tok begini doang. Ini kayak menampar air ke dalam muka, bukan ya. Tapi harus benar-benar dibasuh dari atas sini ya, dari jidat turun ke bawah ya. Kalau ada jenggot yang sudah tua pasti akan menggunakan lagi. Turun ke bawah dan seterusnya. Itu. Berapa kali ada yang tahu? Berapa? Iya, 3 kali. Selanjutnya apa? Ada yang tahu? Ke tangan. Jadi dari atas ke bawah sampai ke sini, ke siku. Ya. Jadi ini berapa kali? Kanan 3 kali, kiri 3 kali. Boleh nggak diselang sini? Nah, kalau boleh diselang sini, ini tidak ada tuntunannya. Maka yang harus dilakukan adalah kanan dulu 3 kali, kiri 3 kali. Setelah itu apa? Barulah membasuh kepala. Membasuh kepala juga sama. Diambil airnya, kemudian ditaruhlah air tersebut di ujung sini jidat, kemudian ditarik ke belakang, ya, kemudian dikeluarkan lagi, kemudian baru kuping. Berapa kali sih? Ya, di sini ada berbeda pendapat. Ada yang 3, ada yang 1. Ya, jadi dua-duanya boleh digunakan. Silakan kalian menggunakan yang mana? Ya, yang terakhir adalah kaki. Kaki ini juga sama seperti tangan. Jadi kanan 3 kali, kiri 3 kali. Dan harus diperhatikan kembali dalam membasuh setiap anggota wudhu, karena sedikit saja anggota bagian itu tidak terkena, ya, maka yang tadi yang sedikit tadi itu bisa diancam maka. Ya, itu dari hadis Rasulullah SAW. Maka kita harus benar-benar memperhatikan sekali cara wudhu. Ya, jadi kanan 3 kali, kiri 3 kali. Dari mana sampai mana? Ya, dari mata kaki ini ya, kedua mata kaki sampai bawahnya, sampai semua terbasuh. Ya. Pak, boleh nggak sampai di atas sedikit? Boleh di atas sedikit, ya. Asal tidak berlebihan. Karena Imam Syafi'i juga menggunakan itu berpendapat bahwasanya dia boleh di atas dari mata kaki sedikit, ya, seperti itu. Dan itu yang terakhir. Kemudian doanya, saya yakin kalian semua sudah hafal doanya. Doanya bagaimana? Ayo kita sama-sama doanya. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Ya, itu saya yakin semua sudah hafal ya. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan melakukan praktek wudhu yang tadi kita sudah gambarkan di kelas tentang landasan-landasan dalam berwudhu. Teman-teman dalam berwudhu ya, sekalian, yang perlu pertama yang harus diperhatikan adalah dengan niat. Niat itu berada di dalam hati. Ya, seperti Rasulullah SAW pernah bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niat, dan setiap perbuatan ya itu harus diniatkan terlebih dahulu agar perbuatan tersebut mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, setelah berniat di dalam hati, yang paling penting, yang paling utama adalah membuka keran sekecil mungkin sehingga tidak terjadinya boros dalam menggunakan air. Karena sifat boros ini adalah perbuatan setan ya.
maka putarlah atau bukalah keran air sekecil mungkin. Ya. Yang selanjutnya membaca bismillah. Pertama harus diperhatikan adalah niat di dalam hati bahwasanya kita akan berwudu. Yang nantinya wudu ini akan dilakukan secara sah, sehingga sholat pun akan sah ketika kita wudu dengan cara yang benar sesuai tuntunan Rasulullah. Dan yang kedua, buka air sekecil mungkin, ya. Karena Rasulullah ketika menggunakan air dalam berwudu, yaitu hanya menggunakan 1 mud. Ya. Rasulullah menggunakan air dalam berwudu hanya dengan 1 mud atau sedua tangan orang dewasa. Dan mandi dengan menggunakan 3 mud atau 1 sok, ya, 1 sok 3 mud. Seperti itu. Jadi ketika menggunakan keran harus mengeluarkan sekecil mungkin airnya. Lalu kita membaca bismillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Inilah serangkaian wudu. Ya. Nanti Bapak pengen kalian semua mengerjakan satu tugas. Ya, sebelum tugasnya nanti, mungkin teman-teman ada yang bertanya, ya. Pak, bagaimana sih wudhu yang seperti ini dan seperti itu? Boleh ya, nanti kalian angkat tangan atau nanti kalian tulis pertanyaannya. Nah, nanti biar kalau Bapak bisa jawab, coba. Oke, tugasnya teman-teman adalah nih, Bapak sudah siapkan beberapa kertas. Ya. Kertas ini ada berisi gambar, kemudian ada berisi tulisan sunnah membersihkan lubang hidung dan menyemprotkan kembali sebanyak 3 kali. Kemudian ada sunat berkumur, membasuh rambut. Nah, tugas kalian nanti ya untuk dikerjakan adalah kalian sediakan karton. Nanti Bapak akan sediakan gambar ini ya, dipotong-potong dan kalian tempelkan di karton tersebut. Kemudian kalian jelaskan seperti bagaimana Bapak menjelaskan sesuai dengan urutan. Ya, tadi masih ingat bagaimana cara Bapak mengurutkannya? Nah, ini harus diperhatikan. Kenapa? Karena ketika wudhu tidak berurutan, maka wudhunya dianggap tidak sah. Nah, jika wudhu tidak sah, maka ketika ia sholat, sholatnya tidak sah. Ya, jadi seperti ini. Bisa dipahami semua? Ya, mungkin karena waktu kita sudah mepet, ya, sudah mau habis. Terakhir, jika ada yang ditanyakan, boleh segera ditanyakan ke saya. Ya. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan kembali, ya semoga pelajaran hari ini bisa bermanfaat buat kita semua, ya, dan bisa menambahkan ilmu dan wawasan kita, kemudian kita bisa terapkan kembali. Wallahu ta'ala alam. Akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.